Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setam. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah untuk kali ini datang dari pengalaman nyata penulis bernama Ga, atau kalian bisa langsung kunjungi Facebooknya. Dan jangan lupa follow juga akunnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah untuk kali ini berjudul Misteri Pocong Keliling. Dan tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Pada media tahun 2008 lalu, kampung tempat tinggal saya dan beberapa daerah lainnya sempat dihebohkan dengan adanya fenomena pocong. Ada yang bilang pocong ini awalnya dari Bogor, ada juga yang bilang dari Sukabumi. Versi lainnya kalau pocong itu adalah anak manusia yang melakukan ritual pesugihan yang tidak bisa membuka kembali kain kafannya. Di daerah saya sendiri, tak sedikit yang pernah mengaku disatroni itu pocong. Mungkin itu cuma bualan mereka atau sekarang disebut hoak. Namun ada beberapa cerita yang memang terdengar menyeramkan dikala kita saling berdiskusi tentang pocong keliling itu di dalam kelas. Salah satu cerita yang masih teringat datang dari Mang Udan, nama disamarkan. Pada waktu itu, Mang Udan hendak memeriksa air untuk pengairan di sawahnya jam 11 malam. Mang Udan pun memeriksa laju air takut-takut ada sampah yang menyumbat pada kali. Tepat saat Mang Udan berjalan menapaki pemantang sawah, Mang Udan melihat sosok putih yang melompat berjalan masuk ke dalam kampung. Kata Mang Udan, lompatannya itu sangat jauh. Bukan melompat tinggi, namun seperti menghilang dari satu sisi ke sisi yang lain. Kemudian datang lagi cerita dari pengendara motor yang melintasi jalan. Si pengendara motor itu mengaku melihat sosok pocong berdiri di dekat jembatan. Ada lagi yang lebih heboh saat ibu-ibu yang pergi untuk panen padi menumbuk gabah. Biasanya di kampung saya emak-emak atau ibu-ibu pergi ke sawah di tengah malam. Di tengah perjalanan, para emak itu melihat sosok pocong yang mencegat mereka di tengah jalan. Dan langsung saja, barisan emak-emak yang hendak pergi ke sawah itu lari kocar-kacir. Dan satu lagi cerita datang dari tetangga saya, yang di sini sebut saja namanya Ibu Nina. Waktu itu sekitar jam 8 malam, di mana Ibu Nina dan anaknya sedang menonton TV di ruang keluarga. Ketika itu terdengar suara perabotan jatuh dari arah dapur. Bu Nina pun pergi mengecek ke arah dapur sambil mengintip. Rupanya sosok pocong itu ada di dapur Bu Nina. Si pocong tengah berdiri membelakangi Bu Nina dan menghadap ke pintu WC. Bu Nina pun dengan takut buru-buru pergi ke ruangan keluarga. Anak Bu Nina sempat bertanya, "Bu, ada apa?" tanya anak Bu Nina. Tak mau membuat anaknya takut, Ibu Nina menjawab kalau itu tadi suaranya si empus kucing mereka. Anak Bu Nina pun tidak bertanya lagi, padahal dia tahu kalau si empus sedang berbaring di dekat mereka dari tadi. Setelah itu, bunyi perabotan jatuh pun semakin menjadi. Bu Nina mengajak anaknya untuk segera tidur masuk ke kamar. Tak lama berselang, Bu Nina mendengar suara TV rumahnya yang nyaring. Padahal sebelum masuk kamar, Bu Nina sempat mematikan TV-nya ke dalam keadaan volume yang kecil. Terakhir datang dari salah seorang anak kos. Ada 2 orang mahasiswa yang mengontrak satu rumah. Pada malam minggu salah satu mahasiswa itu pulang untuk berlibur. Tinggallah temannya sendiri yang bernama Bunga. Merasa kesepian, Bunga mencoba tidur pada waktu masih sore. Ya, selepas maghrib lah. Menjelang waktu malam, tiba-tiba listrik di kontrakannya mati. Entah karena mager atau takut, Bunga tidak beranjak dari tempat tidurnya untuk menyalakan lilin. Sekitar jam 10 malam, listrik kembali menyala. Bunga yang lapar pergi ke dapur untuk membuat mie instan. Setelah itu dia pergi ke kamar mandi untuk BAB. Dan tiba-tiba di situ listrik kembali mati. Bunga mencoba untuk tidak panik, namun pintu WC ada yang mengedor dengan sangat kencang. Ci, itu kamu ya? Nggak lucu Ci, kata Bunga yang menganggap kalau itu temannya. Bunga pun segera keluar dari kamar mandi. Dengan menyalakan lilin, Bunga berjalan kembali ke kamar. Bunga sempat terhenti di depan pintu kamarnya. Dia ingat kalau tadi kamarnya dia tutup. Namun sekarang pintu kamar itu terbuka, seolah-olah ada yang baru masuk. Bunga berjalan mengendap dan mengintip ke dalam kamar. Terdapat sosok seperti guling terbaring di atas kasur. Bunga pun sadar kalau di kamarnya itu tidak ada guling. Semakin lama diperhatikan, guling itu lebih mirip dengan sosok manusia yang dikafani. Karena takut, Bunga pun segera lari keluar rumah dan menginap di kontrakan temannya yang lain. Sebenarnya masih banyak versi tentang cerita pocong keliling ini. Walaupun semua pengakuan yang orang-orang itu ceritakan belum tentu sepenuhnya benar.
Namun memang benar, fenomena pocong keliling itu sempat viral di tahun 2007 sampai 2008 silam. Itulah tadi beberapa pengakuan orang yang sempat bertemu dengan sosok pocong keliling yang sempat heboh pada saat itu. Entah itu sosok pocong yang sama atau sosok pocong lain yang kebetulan gentayangan di kampung mereka. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Tunggu juga pengalaman mistis dan kisah nyata berikutnya. Semoga kisah kali ini bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Tetaplah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.